Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto. Ya, mudah-mudahan dengan channel ini akan memberikan inspirasi pada kita semua. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas mengenai ada ini sesuatu yang baru. Kalau kita berorganisasi itu atau yang lain itu ada namanya birokrasi. Apakah birokrasi ini sekarang sangat diperlukan ataupun sudah mulai ada perubahan begitu, sehingga di zaman industri 4.0 ini sekarang berkembang lagi yang namanya humanokrasi. Jadi berasal dari kata human, manusia, people-nya di dalamnya. Jadi ini kita bahas apakah memang perlu menerapkan humanokrasi atau birokrasi, ya, kan kita birokrasi itu tadi. Jadi humanokrasi ini disampaikan oleh Gary Hamel bersama Michel Zanini. Ini disampaikan oleh Gary Hamel dan Michel Zanini. Apa sih kita jelaskan mengenai humanokrasi tadi di era 4.0 ini? Kemudian memangkah jadi semacam tren ke depan untuk melaksanakan ini. Jadi dengan adanya digitalisasi internet 4.0 ditambah lagi dengan adanya pandemi ini akan mendorong suatu organisasi itu menjadi menerapkan humanokrasi. Bukan lagi birokrasi. Apalagi birokrasi yang berbelit-belit menyebabkan tidak efisiennya suatu kegiatan. Kegiatan apa saja itu? Kegiatan bisnis, kegiatan yang lain-lain. Jadi itulah ciri khas dari yang selama ini birokrasi. Nah, kita bahas birokrasi itu kan suatu organisasi berjenjang, ada strukturnya begitu. Nah, jadi struktur kekuasaannya cenderung bertingkat dan agak otoriter gitu, karena mempunyai aturan-aturan yang rigid, ya, yang ketat gitu. Makanya di dalam birokrasi ini ditekankan adanya nilai yang terpenting itu adalah kepatuhan. Harus berstruktur, patuhnya luar biasa kan gitu. Harus dipatuhi. Nah, sehingga ini menimbulkan ketakutan atau fobia terhadap kreativitas. Banyak yang terhalang karena birokrasi itu tadi. Wah, jadi terhalang. Tetapi dengan adanya internet dan sebagainya itu semua itu sekarang bisa dilewati, bisa dilompati birokrasi itu. Sehingga kita ingat dulu, wah, memperpendek birokrasi dengan pelayanan satu atap, itu untuk memotong itu tadi. Tapi sekarang dengan adanya humanokrasi itu akan lebih dipotong lagi gitu. Nah, itulah ciri-ciri kita sampaikan birokrasi tadi. Jadi nampaknya sekarang ya birokrasi itu sulit diadopsi lagi untuk suatu organisasi ke depan yang lebih lincah lagi. Karena ya istilahnya kreativitas menjadi tidak berkembang gitu. Nah, oleh karena itu dengan adanya internet dan sebagainya ini sekarang yang berkembang adalah humanokrasi. Apa humanokrasi? Jadi ini berkata dari human, manusia, itu kira-kira people-nya, banyak orang-orangnya kan begitu. Jadi semua bertumpu pada manusia yang ada di dalamnya. Karena struktur tadi tingkatan bisa langsung begitu.
bisa langsung ke konsumen, bisa langsung ke mana saja. Jadi itu lebih memanusiakan manusia gitu. Itu luar biasa, peran manusia di situ luar biasa. Jadi hitungannya tadi adalah kontribusi prestasi orang. Nah, bukan pada kepatuhan lagi, kepatuhan aturan yang dibikin ya di dalam birokrasi. Yang absennya rajin, ya kan, masuknya jam sekian harus di absen. Padahal masuk tapi nggak ada kontribusinya, nggak ada hasilnya, itu kan ya gimana gitu. Nah, jadi itu yang menjadi apa? Dengan sedikit yang tidak ada aturan di birokrasi, misalnya harus yang ketat, rigid, absen, dan makanya kepatuhan agak longgar, meskipun ya tetap ada gitu. Oleh karena itu ini sangat mengacu pada pemberdayaan manusianya itu sendiri untuk berkontribusi tadi. Oleh karena itu ini menjadi lebih efisien tentunya. Namanya nggak ada pejabat-pejabat di atasnya yang tugasnya untuk itu gitu. Ini bisa langsung. Dengan adanya internet sekarang ada marketing langsung, digital marketingnya langsung kan begitu. Tidak melalui bertingkat-tingkat gitu. Jadi efisien. Bahkan nanti urusan kerja yang memang tidak harus orangnya datang di luar, di rumah, lebih efisien, tidak ada biaya transport, tidak ada biaya lain-lain, gedung, sewa gedung, dan sebagainya. Tapi kontribusinya jelas, hasilnya jelas, dari rumah juga bisa bekerja begitu. Yang penting adalah tadi itu kreativitas, kontribusi untuk suatu organisasi itu. Jadi ini semua humanokrasi tentunya akan mendobrak semua yang ada di birokrasi tadi menjadi lebih lincah, dan ini mengakibatkan yang ke depan ini nampaknya humanokrasi lebih banyak dilaksanakan di organisasi supaya lebih tadi kreativitas, pemberdayaan, kontribusi, itu efisiensi, yaitu lebih banyak mengacu pada nantinya penerapan humanokrasi. Ya, silakan pemirsa yang mau menerapkan humanokrasi karena memang lebih mengacu pada pemberdayaan, kreativitas, kemudian memperpendek tadi tentunya birokrasi tadi sangat bisa langsung, bahkan akan membuat semua itu efisien. Ini yang dibutuhkan dalam konteks bisnis ke depan di industri digital. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ngomong-ngomong ini bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.